Sore, sahabat Samosir TV, kita sedang berada di Polres Samosir. Udah siap belum? Udah siap belum ya? Kedengaran nggak suaranya nih? Jelas Komandan. Bisa ya? Sebelumnya saya terima kasih ya teman-teman semuanya sudah menunggu. Berapa jam tadi itu? 2 jam. 2 jam ya. Habis ini nanti kita buka puasa bersama ya. Ya. Boleh kan? Boleh Komandan. Yang puasa ke tangan? Oh, yang puasa cuma 1 orang, berarti kalau gitu kita makan malam bersama lah kan gitu. Cocok kali Komandan. Hah? Cocok kali. Cocok ya? Oke. Jadi rekan-rekan semuanya, hari ini, sore ini kita melaksanakan press release terkait dengan adanya 2 LP yang ditangani oleh Polres Samosir, yaitu yang pertama adalah LP terkait dengan dugaan kecelakaan tunggal ya, yang dialami oleh saudari Mona. Kemudian ada LP yang kedua yang dilaporkan oleh suami daripada Bu Mona atas nama Simon Andre Holomon Simbolon ya, dengan korban adalah Ibu Erni Mariati Nenggolan ya. Nah, dari dua LP ini Polres Samosir bekerja sama dengan Polda, yaitu dengan Ditreskrimum, dengan Ditlantas, dengan Bitlapor, ini melakukan pengungkapan terhadap upaya penyelidikan yang telah dilaporkan. Dari kedua LP ini bisa kami simpulkan bahwa kami telah melakukan pemeriksaan terhadap seluruh saksi sebanyak 43 orang ya. Ada 22 orang untuk LP model B di Laka Tunggal, dan ada 25 orang saksi di LPB juga di kasus dugaan penganiayaan. Dari keterangan yang kami ambil dari sebanyak 43 orang tadi, karena masih ada saksi-saksi yang di LPA di model Laka Tunggal dan LP penganiayaan itu sama orangnya. Dari pemeriksaan saksi-saksi yang ada, kami telah menyimpulkan bahwa secara saintifik crime investigation, penyidikan kami mengatakan bahwa menyimpulkan bahwa ini adalah Laka Tunggal ya. Kenapa kami bisa menyimpulkan ini adalah Laka Tunggal? Kami telah mengumpulkan barang bukti, yaitu berupa CCTV yang ada, kemudian barang bukti dari HP para saksi yang ada, kemudian dari barang bukti yang ada di depan kita semua ini, kemudian juga dari keterangan saksi-saksi yang ada, bahwa semuanya ini adalah sinkron, bahwa kegiatan atau peristiwa yang terjadi itu adalah peristiwa Laka Tunggal. Jadi kami simpulkan dan tegaskan bahwa kedua LP ini adalah LP laporan polisi yang berkaitan dengan peristiwa kecelakaan tunggal yang dialami oleh saudari Erni Mariati Nainggolan. Kemudian untuk secara lengkapnya dan teknis kami akan serahkan, ada Bapak Kapolres di samping kiri saya dan ada Pak Kabid Lapor di sebelah kanan saya. Saya persilakan kepada Pak Kapolres dulu untuk menjelaskan. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore, salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, nama budaya salam kebajikan. Jadi mohon izin yang kami hormati Bapak Ditreskrimum, Bapak Kabid Lapor, rekan-rekan media baik yang ada di Samosir maupun di wilayah Provinsi Sumatera Utara. Dalam hal ini saya sebagai pimpinan dari Polres Samosir tentu menanggapi permasalahan-permasalahan yang viral beberapa waktu belakangan ini. Kami juga tidak tinggal diam. Kami melakukan upaya kerja keras, melakukan proses pengumpulan alat bukti, pemeriksaan saksi, pemeriksaan CCTV,
guna mengungkap perkara ini, yaitu perkara yang dilaporkan oleh saudari Mona Simbolon yang pada saat diulangi Erni Mariati Simbolon. Ulang. Yang pada saat di sosial media memberitakan bahwa korban tersebut dilakukan aniaya oleh orang yang tidak dikenal. Namun berdasarkan pemeriksaan saksi, alat bukti, pemeriksaan CCTV, petunjuk, dokumen, dan lain sebagainya, kami dapat menyimpulkan yang sudah disampaikan oleh Bapak Direskrim dan sudah melalui gelar baik dari pihak Siwas Polda maupun asistensi dari Wasidik Polda serta Propam Polda. Jadi di sini kami menghimbau kepada masyarakat agar tidak mudah terpengaruh terhadap berita-berita yang belum tentu dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Saya ulangi, tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Karena semua harus melalui proses pemeriksaan dan alat bukti. Dan kami juga sudah dilakukan verifikasi oleh pihak Polda yang mana dapat disampaikan secara runut bagaimana korban dari mulai jam 6 pagi sampai tanggal 21 jam 5 pagi terjadi kecelakaan. Tentunya ini sudah melalui proses-proses yang cukup rumit dan kompleks serta kerja keras oleh personil baik Satreskrim maupun Satlantas. Oleh karena itu kami menghimbau pada seluruh masyarakat jangan mudah percaya terhadap berita-berita yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Tentu kita semua berharap ingin Samosir ini tetap damai, tetap maju, dan tentu kami sebagai aparatur penegak hukum tetap melakukan pertanggungjawaban profesional yang kredibilitas yang dapat kami pertanggungjawabkan sampai kemanapun. Demikian yang dapat kami sampaikan, lebih kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kapolres. Selanjutnya teman-teman, saya akan memberikan kesempatan kepada Bapak Kabid Lapor untuk mengurai secara scientific investigation sebagaimana yang saya sampaikan tadi, bahwa yang lebih berpengaruh dalam penyelidikan ini adalah Pak Kabid Lapor terkait dengan scientific investigation. Terima kasih Pak. Terima kasih. Silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Salam. Yang saya hormati dan sekaligus terima kasih kepada Bapak Direskrim, kemudian selaku tuan rumah Bapak Kapolres dan seluruh rekan-rekan yang hadir, serta saudara-saudaraku wartawan sekalian. Dari kami Bid Lapor hanya bisa mengurai tentang kejadian yang di TKP, tetapi sampel atau alat bukti yang bisa kami cek melalui laboratorium forensik yang kami punya. Jadi kalau dalam istilah lalu lintas ada yang namanya laka adu kambing atau saling ketemu, atau ada laka murni yang disebut juga laka tunggal. Nah, semuanya itu meninggalkan jejak dan bekas. Pada saat rekan kami datang untuk memeriksa di TKP, itu ditemukan di tembok ada bekas cat motor. Di motor ada bekas cat tembok. Nah, ini setelah kami periksa, ini identik satu dengan yang lain. Artinya identik bahwa ini betul kecelakaan. Nah, selanjutnya ini yang akan dikembangkan oleh penyidik. Batas kami hanya bisa membuktikan identik atau non identik. Jadi ini identik antara cat tembok dengan sayap motor atau kereta kalau benar ya, kereta. Begitu juga cat kereta
cat sayap kereta identik dengan ada yang ditembok. Saya pikir demikian Pak Dir. Intinya hanya itu yang bisa kami lakukan, dan mudah-mudahan ini nanti jadi bahan penyidik bahwa kami bisa mengatakan identik ini berarti ini kecelakaan tunggal. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kabit Lapor. Mungkin terakhir rekan-rekan, saya akan memastikan dan menegaskan bahwa untuk terhadap dua laporan polisi yang sedang kita tangani ini, kita menyimpulkan bahwa ini adalah laka tunggal. Kenapa? Karena kami telah melakukan pemeriksaan terhadap 43 saksi, mengumpulkan alat bukti yang ada, mencocokkan keterangan para saksi yang ada, kemudian melakukan gelar perkara dan juga melakukan prarekon di lapangan. Dan dari hasil semua itu kita telah uji secara laboratorium dan kita uji secara detil waktu kronologis kejadiannya. Dan dari semua yang kita uji ini, kita simpulkan bahwa terhadap semua kesaksian para saksi, fakta-fakta yang ada dan data-data yang ada, kita simpulkan dan kita nyatakan bahwa ini adalah laka tunggal. Itu dan kami juga terhadap kasus ini akan terus membuka pintu kepada warga masyarakat yang mengetahui bila mana ada keterangan-keterangan yang belum kami dari Polda Sumut dan Polres Samosir belum ambil untuk sebagai bahan keterangan, silakan datang ke Polres maupun ke Polda untuk memberikan keterangan, dan kami akan bersedia untuk memproses semua keterangan yang ada. Dari demikian, mungkin sore ini saya cukupkan sekian, tidak bertele-tele. Mungkin dari teman-teman ada yang ditanyakan, silakan. Izin, Komandan, saya Junjungan Marpam, kontributor Garuda Televisi. Yang mau saya tanyakan yang pertama itu kronologi pertama. Nah kemudian kita tadi baru sekira jam 2 siang ya mencoba konfirmasi pada rumah sakit bahwa benar bahwasanya security ke rumah sakit mengantar mendapat laporan dari warga yang mencoba melakukan mengevakuasi korban pasca terjadi laka. Kemudian security ketika kita tanya karena itu pukul dini hari ya, kita tanya tuh boleh toh itu kotor ada aroma alkohol, pertanyaan kita itu. Dan dari pihak rumah sakit juga menyatakan bila terfakta nggak kasus ini benar-benar murni laka lantas kepada pengunggah video berpotensi nggak mendapat proses hukum selanjutnya. Ya, mungkin saya jawab aja langsung ya. Terkait dengan yang sebagaimana saya sampaikan tadi bahwa pihak dari Polres di backup oleh Polda Sumut sudah mengumpulkan 43 keterangan saksi. Dari semua keterangan atas nama Erni Mariati Nenggolan ini ada di dua tempat yang minuman keras ya, jenis minuman. Jadi ada dua tempat, yang satu adalah di warung Tua Semalamun dan yang kedua adalah di kafe Buni-Buni ya. Ini semua kesaksian yang menyatakan demikian, dan yang bersangkutan meninggalkan kafe Buni-Buni itu dalam kondisi yang mabuk ya, dikuatkan oleh beberapa saksi itu, dan itulah yang menyebabkan hilang kesadaran daripada saudara Erni Mariati Nenggolan sehingga terjadi laka lantas. Kemudian yang kedua terkait dengan video penggunaan video itu, maka ini adalah proses pembelajaran untuk kita semuanya, dan selama ini justru kita berharap bahwa ini menjadikan pelajaran bagi kita semuanya untuk tidak memberikan sembarangan statement dan keterangan yang salah sehingga viral demikian ya. Yang lain silakan. Ya, dari 40 pertanyaan, nama saya Pangintan Sinaga dari Media Mistar. Pertanyaan saya ada dua. Yang pertama,
dari 43 saksi yang telah diminta keterangan oleh pihak kepolisian. Apakah keterangan dari 43 saksi itu semua menunjukkan laka tunggal? Yang pertama. Yang kedua, bagaimana respon kepolisian atas laporan korban ke Propam Polda Suci? Iya, saya singkat aja, saya jawab ya. Dari 43 saksi ditambah dengan alat bukti yang sudah kami kumpulkan dan sudah diuji oleh keterangan laboratorium forensik, ini menyatakan bahwa ini adalah laka tunggal. Kemudian yang kedua, terhadap laporan korban, keluarga korban ke Polda yaitu di Propam, tentunya akan diproses dan mudah-mudahan proses ini akan berjalan sesuai dengan kenyataan yang ada, fakta yang ada, dan seadil-adilnya. Demikian. Silakan yang lain. Komandan. Ya, silakan. Ya, karena kan kirim kita, Komandan. Ya. Yang mau tanyakan adalah pertama, hanya satu tadi belum dijawab secara tuntas, pertanyaan dari Jujur Nomor Tolong, apakah pengunggah video tersebut akan ada tuntutan hukumnya? Ya, nanti kita skip ya yang namanya. Yang kedua, apalagi adanya unggahan dari pengacara di Polres Samosir ini yang menyatakan bahwa ada terjadi pembohongan dilakukan oleh penyidik. Apakah tidak ada tindakan ke depannya? Terima kasih, Pak. Iya, tentunya kita terkait dengan jawaban tadi, pertanyaan tadi ya, sudah ada laporan di Propam Polda. Tentunya Propam Polda juga akan mengambil keterangan dari kami, dari pihak penyidik, pihak lapor, mencocokkan kronologisnya, dan tentunya mereka akan berproses. Dan ini masih berproses, ya, sabar, oke? Silakan yang lain. Ya, yang lain ya. Jangan pertanyaan yang sama ya. Ya. Satu lagi yang terakhir ya, sudah ya. Ya. Dianin nanti ke Kasat Reskrim, oke? Ya, silakan. Ya. Berdasarkan keterangan Bapak tadi ada sampai 43 saksi, terus juga ada dari Yujin Depok sudah mematahkan statement dia. Kira-kira apa motif dari perempuan ini meyakinkan publik bahwasanya dia dianiaya, Pak? Apa sebenarnya motifnya? Apakah ada karena pengaruh alkohol atau mungkin ada karena narkoba atau ada motif lain begitu? Ya, ya nanti dari pihak penyidik untuk motif daripada pelapor membuat laporan seperti ini kita masih dalami. Ya, tentunya kami masih butuh keterangan dari beberapa orang lagi ya. Oke, silakan Pak yang terakhir. Jadi Pak, perkenalkan nama saya Ya. Yang saya tanyakan Pak, tadi Bapak bilang ada CCTV. Apakah boleh CCTV tersebut digunakan Pak? Ya. Ya, terima kasih ya. CCTV untuk kepentingan penyidikan Pak ya. Ya, tidak untuk kepentingan umum Pak ya. Oke ya. Betul lagi, Oke, Pak. teman-teman. Betul lagi, Pak. Terima kasih, nanti yang lainnya masih ada, langsung ke Kasat. Nampak.